itu ya. Akhbirni alil Islam, yaitu hadis Jibril itu ya. Rasulullah jelas. Dia bertanya, akhbirni alil Islam. Lalu Rasulullah jelaskan, akhbirni anil iman, akhbirni anil isan ya. Dan kemudian malaikat Jibril ketika itu juga bertanya tentang hari akhir gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, jadi ini tentang wahyu ya. Khusus ya, ketika kita berbicara nabi maka itu sifatnya profetik ya, khusus ya, Allah turunkan kepada nabinya ya, para nabi ya, di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum Anda lanjutkan ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Itu kan tidurnya para nabi itu sama dengan jaganya gitu. Dia bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, kadang-kadang memang Allah memberikan wahyu itu melalui mimpi. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika para nabi, ketika Rasulullah SAW itu bangun ya, maka dia akan menerima wahyu lagi ya, dan dia sudah lebih siap gitu, karena sebelumnya sudah ini kan lewat mimpi gitu. Nah, jadi yang kedua ya, secara yaqaza, secara langsung direct gitu, tidak melalui mimpi. Nah, ini kadang-kadang memang terdengar suara gemericing ya, seperti suara lonceng ya, tetapi menurut para ulama itu bukan suara lonceng sebenarnya. Suara gemericing itu adalah suara sayap. Ada yang menafsirkan itu suara sayap Jibril itu ya, yang suaranya terdengar itu ya. Dan Rasulullah pernah ketika menerima wahyu itu waktu Isra itu ya, dia bukannya mudah untuk menerima itu ya. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, ummahatul mukminin, berkeringat itu, keringat jagung ya. Padahal waktu itu musim dingin, tetapi dia keringatan menerima wahyu itu. Jadi memang berat menerima wahyu itu bagi Rasulullah SAW ya. Nah, kalau kita orang biasa mungkin kita nggak akan mampu ya. Nabi itu kan adalah manusia yang paling kuat fisiknya ya. Kita tahu Rasulullah SAW itu dia kekuatannya mungkin 1 berbanding dengan 10 orang mungkin ya. Dan kalau bergulat dia nggak pernah kalah itu ya. Di dalam perang itu biasanya para sahabat itu berlindung di balik Rasulullah SAW biasanya itu. Kalau perang itu Rasulullah itu dijadikan tameng gitu ya. Nah, begitulah kekuatan Rasulullah SAW, seorang nabi ya. Ya, bayangkan itu seorang nabi yang kuat seperti itu, kalau menerima wahyu dia sampai gemeteran itu, sampai lemas seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mungkin diturunkan wahyu kita mati mungkin kita. Nah, kita harus tahu ini ya. Nah, begitu. Jadi ada beberapa ya, ada dalam mimpi ya. Ada juga secara yaqaza, secara langsung, secara direct ya. Nah, itu tadi yang direct itu ada yang tadi ya, pembagiannya kita sudah jelaskan tadi, bahwa ada yang didiktekan oleh Jibril, ada juga yang tidak didiktekan tetapi langsung berbicara direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kalimat atau perkataan-perkataan itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam seperti itu. Nah, ya Kang Rian. Terima kasih Ustadz ya, paham. Yang lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga boleh. bertanya Bang Al. Iya, silakan. Cek. Ya. Tadi dijelaskan
redaksi dari Nabi itu maksudnya wahyu yang turun ke Nabi itu berbeda dengan redaksi yang disampaikan oleh Nabi SAW gitu ya Bang Al? Nah, itu dalam surat Asy-Syu'ara 42 ayat 51 tadi. Ya, yang pertama itu tipe pembagian yang pertama tadi ya. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan au mi wara'i hijab ya. Au yursila rasulah ya. Jadi Allah berbicara melalui perantara hijab. Artinya di sini yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, dia tidak berbentuk perkataan seperti tipe yang kedua, ya seperti ketika di peristiwa Sidratul Muntaha itu, atau seperti ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah menerima wahyu, ya dia langsung secara maknawi. Artinya dia paham apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu dia yang menjelaskan wahyu itu kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi redaksinya dari Rasulullah SAW. Contohnya hadis qudsi itu contohnya. Begitu Kang Sarsono. Oh iya. Berarti di hadis ya Bang, bukan di Al-Quran ya Bang ya? Nah betul ya. Makanya ini juga yang dikatakan wa mantiku anil hawa illa in huwa wahyu yuha. Tidak yang dikatakan oleh Muhammad itu ya, Nabi Muhammad SAW, hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya gitu. Nah ini kalau para sahabat dulu kan ketika turunnya Al-Quran itu kan mencatat Al-Quran ya. Nah sampai-sampai Rasulullah itu menegaskan untuk melarang mencatat hadis. Nah makanya sahabat tuh memang harus selalu dia komunikasi dengan Rasul, bertanya. Kenapa? Karena kan ada juga seperti diskusi ini kan wahyu juga, tapi bagaimana kan tetap tidak dicatat saat itu. Yang dicatat itu yang tipe yang kedua dari surat 42 ayat 51 ini ya. Atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki ya. Nah, dengan melalui malaikat, atau yang ketika Allah berbicara langsung kepada nabinya. Maka itu yang dicatat oleh para sahabat tadi. Nah, Rasulullah melarang untuk mencatat hadis ketika itu. Jangan sampai nggak boleh itu. Nah, para sahabat itu mencatat hadis itu ketika sudah selesai ya Al-Quran itu turun, baru mereka mencatat hadis. Kak Anissa ada pertanyaan nggak Kak? Buka mute. Ya, makanya dalam Islam kita melihat bahwa ini tadi yang wahyu yang firman Allah ya, kalamullah ya. Kemudian tadi kan ada wahyu yang sifatnya ilham kan secara umum, ya kan? Nah, ini juga tadi Allah berikan kepada orang-orang yang bukan nabi gitu, tapi dekat dengan nabi, misalnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Ketika dia sedang berkhutbah, tiba-tiba dia bilang sari jibal gitu kan, apa dia bilang itu ya, pasukan ya ke gunung gitu kan. Nah itu sampai orang-orang yang waktu khutbah Jumat itu orang pada bingung semua. Tetapi kan Abu Bakar dia tersenyum, dia tahu apa yang terjadi, bahwa ini ada sesuatu terjadi kepada Umar gitu. Ya kalau orang yang awam nggak tahu dikira Umar, sahabat Umar tuh ngelantur apa karena lagi khutbah, tapi kok berbicara seperti menyuruh pasukan untuk naik ke bukit gitu kan. Nah ternyata dia tuh memang mendapat wahyu dari Allah untuk menyuruh pasukannya naik ke bukit. Nah itu karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itu terjadi seperti itu dan dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Contohnya Umar bin Khattab tadi ya.
Nah, tetapi kalau selain ya orang-orang soleh misalnya ya, maka itu beda lagi. Maka kita harus timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seperti kata Imam Ibnu Taimiyah ya, kalau kamu melihat orang berjalan di atas air ya, dia orang mungkin terbang gitu ya, maka harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bisa saja yang dia lakukan itu bukan dari Allah, tetapi dari setan gitu. Karena kan tadi setan juga memberikan wahyu memberikan ilham ya kepada pengikut-pengikutnya untuk menyesatkan manusia ya. Nah, ini kan banyak terjadi sekarang ini. Kita lihat di dalam surat 6 ayat 121. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menyamakan dan janganlah kamu memakan setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik ya. Nah, sini jelaskan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum musyrikun ya. Nah, jadi setan juga memberikan ilham, membisikkan kepada manusia supaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya itu ketika mereka menyembelih, mereka tidak menyebut nama Allah. Nah, berarti kalau kita makan juga ya kita harus menyebut nama Allah, jangan sampai lupa menyebut nama Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Makanya ada tuntunan itu supaya kita tidak bisa tergelincir. Nah, kadang-kadang kita lupa ini. Nah, lalu ditiup ke tangan, ya, diusapkan ke seluruh tubuh kan seperti itu. Itu buat pembentengan. Karena kalau tidak, nanti ketika kita tidur itu setan juga dia membisikkan ya, memberikan ilham kepada kita supaya kita lalai, sehingga waktu subuh kita terlewat ya. Nah itu jadi ada tuntunannya. Nah, kita harus pahami di sini ya. Nah makanya dalam kodrat Islam ya, yang namanya ilham ini ya tidak menjadi kebenaran gitu. Misal seperti apa yang diklaim oleh, mohon maaf ya, teman-teman sebelah kan, ketika melihat bertemu dengan katakanlah dia secara yakazah, secara nyata gitu, secara terjaga melihat Nabi gitu. Nah, kalau dalam kasus Paulus itu dia kan bertemu dengan Yesus katanya sekali saja gitu, dan itu dia klaim adalah wahyu gitu. Nah kalau di kita kan ya hal yang seperti itu tidak bisa diterima gitu ya, karena yang namanya wahyu itu adalah kepada para nabi ya, pada anbiya ya, kalamullah al-munazzalu ila nabi min anbiyaihim ya. Jadi yang bukan nabi ya tidak menerima wahyu ya. Kalau dia diberi ilham, iya, orang soleh, katakanlah mungkin ya, derajat kesolehannya itu sampai istilah wali ya, atau kata orang-orang sufi itu ya, ya memang benar sebenarnya para ulama seperti para mujaddid ya, para ulama-ulama mustahid ya, para imam ya, mereka mendapat ilham dari Allah, tentu saja bisa menulis kitab berjilid-jilid ya, kemudian bisa menghafal hadis ribuan seperti itu ya. Ya tentu mereka mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Tapi ada juga yang harus kita waspadai bahwa selain orang-orang soleh ya, para ulama ya, para mujaddid tadi kan, ada juga orang-orang yang tersesat gitu, karena tidak bisa membedakan mana ilham dari setan ya, dan mereka mengira itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang ada berpenyakit ya, akidahnya rusak seperti itu. Tidak akan mendapatkan wahai ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mendapatkan ilham dari setan. Mereka terjebak pada istidraj ya. Nah, kita melihat misalnya tuh, Ana pernah dengar itu bahwa seperti Al-Halaj itu dia menulis sebuah kitab gitu, atau Ibnu Arabi itu dia katakan bahwa kitab ini langsung didiktekan Rasulullah kepadanya, katanya seperti itu. Berarti Allah langsung mendiktekan kepada dia gitu. Jadi sejajar dengan Al-Qur'an. Nah, itu kan nggak mungkin itu. Kalau ada pemahaman seperti itu, sudah pastilah itu batil pemahaman begitu. Karena selain Al-Qur'an sudah tidak ada lagi wahyu itu ya, yang bisa disetarakan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, makanya dia mengatakan seperti itu, bahwa kitab yang dia tulis itu langsung diwahyukan oleh Allah kepadanya gitu. Jadi berarti dia secara tidak langsung mengangkat dirinya menjadi nabi kan gitu. Nah, maka itu tertolak gitu. Ya, silakan, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Berarti kalau ilham tuh masih ada sampai sekarang Bang Al ya? Kalau ilham ada karena dia sifatnya umum. Ya, kepada misal anak bayi baru lahir, dia kan langsung tahu bagaimana mencari puting susu kan untuk mimi. Itu ilham itu. Binatang Oh itu. iya iya iya. Nah, itu ilham secara umum ya. Berarti nggak ada syarat-syarat tertentu seperti ya kurang lebih kalau Nabi kan ditunjuk Allah langsung gitu kan. Kalau Ya. penerima ilham bisa siapa saja gitu ya, Ya, Bang Al. ilham itu bisa siapa saja, maka dia sifatnya subjektif, harus ditimbang dengan Al-Qur'an. Mengaku mendapat ilham dan wahyu dari Allah misalnya, itu tertolak, nggak mungkin gitu. Ya, maka kita melihat kan sekarang banyak, mohon maaf ya, aliran-aliran kebatinan gitu ya. Ya, mereka yang Nah, itu mengaku dia Bang Al. belajar-belajar karomah seperti itu kan, mereka bilang itu mereka ilham tuh. Bapak melakukan yoga, melakukan semedi ya, atau pergi ke hutan gitu untuk mencari ilham seperti itu. Atau melakukan ritual-ritual zikir sekian ribu gitu kan, untuk supaya dapat ilham gitu. Nah, ilham itu nggak bisa diminta dengan cara begitu, dipaksa begitu. Jadi kalau Allah ingin memberi, ya dia akan datang tanpa harus dilakukan percepatan seperti itu ya. Ritual-ritual begitu nggak diajarkan ya. Nah, Siap siap siap. jadi yang namanya karomah ya, itu tidak bisa diulang, tidak bisa direkayasa. Yang bisa diulang, bisa direkayasa itu bukan karomah, itu jatuhnya kepada istidrat atau sihir. Nah, ini yang banyak diklaim oleh orang-orang kebatinan, orang-orang aliran-aliran sufi falsafi ya seperti itu. Mereka melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan makom wali lah, atau makom istilahnya fana misalnya seperti itu. Kok kemudian juga kasaf katanya bisa membuka mata batin dengan ritual-ritual tertentu ya. Nah, itu udah dipastikan yang seperti itu batil itu ya. Dan ada orang yang mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan malaikat ya, padahal dia bukan nabi seperti itu. Itu batil, itu tertolak ya. Nggak ada dalilnya dalam syariat. Ya kadang kan kita lihat di media televisi itu kan apa gimana tuh ya, pemburu hantu lah apa segala Iya macam itu, itu Bang Al. betul, Jadi betul. dengan atribut-atribut yang ya islami gitu kan, kadang-kadang bisa juga ya gitu kan, apakah termasuk itu kan begitu Bang Al jadinya kan kalau yang awam ini gitu menilainya. Iya, mereka-mereka itu mendapatkan ilham dari setan.
ilhamnya dari setan ya. Yang ayat yang kita baca tadi itu surat 6 ayat 121 itu ya. Ilhamnya adalah dari setan. Jadi bukan, dia non profetik, dia bukan kalamullah ya, bukan firman Tuhan ya. Yang mereka dapatkan itu adalah bisikan-bisikan dari setan ya. Kenapa? Karena kalau bisikan dari malaikat itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa diupayakan dengan misal dia bilang, ayo kosongkan pikiran, konsentrasi, misalnya begitu kan. Ah, nanti dia menerima sinyal-sinyal dari alam semesta lah, atau dari malaikat lah katanya ya, makhluk-makhluk gaib katanya seperti itu semua setan yang seperti itu tidak diajarkan ya. Jadi para sahabat-sahabat dulu mereka nggak pernah melakukan ritual-ritual untuk meminta ilham, meminta wahyu seperti itu atau meminta karomah, nggak ada gitu. Ya, bahkan jangankan sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum ya, para ulama salaf, ulama-ulama dulu ya, kalau mendapatkan karomah tuh mereka takut. Kenapa? Mereka khawatir dipamerkan gitu, atau sampai orang tahu dia bisa melakukan berulang-ulang seperti itu. Nah itu nggak pernah ya terjadi ya. Karena tadi dijelaskan Bang Al kan Allah memberikan ilham, iblis juga memberikan ilham gitu Ya kan. betul. Makanya betul. Ya, iblis juga, setan juga ya, memberikan ilham juga kepada manusia supaya mengikuti keinginan mereka. Makanya tadi kata secara istilah wahyu itu maknanya adalah isyarat untuk menjelaskan sesuatu secara cepat. Makanya setan itu baik secara gaib, dia memberikan ilham, secara nyata juga contohnya ya. Kita kan sering lihat simbol-simbol Illuminati, simbol-simbol penyembahan setan. Pernah lihat kan? Simbol mata misalnya, simbol piramid, kemudian simbol salib terbalik misalnya gitu kan? Ya, ya, ya. Kemudian simbol, nah itu kan sifatnya isyarat. Asal katanya sama dengan ilham atau wahyu itu sama. Auha juga itu secara makna gitu. Nah, mereka menyebarkan itu kepada manusia, memberi kode, memberi isyarat gitu bahwa keberadaan mereka itu ada gitu. Nah, pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut dajjal ya. Yang mereka beri simbol-simbol juga itu. Ya baik secara ini dalam kehidupan kita kan kita lihat melalui musik, misalnya melalui tradisi berpakaian, tradisi pergaulan kan. Nah, kemudian juga dari uh, Ghazul Fikri ya, bagaimana mereka menyebarkan subat-subat pemikiran seperti itu. Ya, ya, betul. Nah, Ya, silakan teman-teman yang lain jika ingin bertanya atau mungkin Bang Al masih ada yang perlu dipaparkan lagi, silakan Bang Al. ya sebenarnya itu sudah ini ya, saya rasa sudah mewakili ya yang harus kita yaihim. Jadi kalimat Allah, firman Allah yang Allah turunkan kepada para nabi. Itu yang dimaksud dengan wahyu sebenarnya secara syariat ya. Nah, adapun wahyu secara jadi secara kata ya maknanya umum ya. Karena setan juga memberi ilham, memberi bisikan ya, memberi isyarat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, jadi jelas itu bedanya di situ. Nah, kemudian kita juga di luar hal ini ya, kita juga kan kadang mimpi juga kita kan. Nah, kalau katakan mimpi yang kabar
yang harus dilakukan. Gitu ya, akidah yang benar gitu ya. Mereka jadikan sebagai rujukan. Nah, mereka ini adalah aulia syaitan, teman-teman setan yang justru ketika dijadikan tempat curhat, tempat bertanya, justru menyesatkan, bukan memberikan petunjuk ya. Nah, mungkin itu Kang. Iya, baik. Silakan. Iya, terima kasih Bang Al atas Silakan Kak Anissa, ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan Iya, ada iya, iya, pertanyaan iya. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Salam. Jangan-jangan udah dapat wahyu tuh dalam tidur. Dapat Dapat ilham mimpi tuh. dia ini. Dapat ilham. Aduh, bisa aja Bang Al. Inilah Bang, ingin bertanya. Bagaimana Allah Subhanahu pada manusia itu Bang? Surat Wahyu. Bang. Iya Bang, silakan. Di sini maksudnya wahyu yang kalamullah, firman Allah, bukan? Atau wahyu yang secara umum ya? Yang secara umum aja dulu Bang. Iya. Oh iya iya. Dah, kalau yang saya pahami itu manusia Oke, itu kan dipersilakan. ada didampingi, ada ya kalau di manusia ini direct langsung Allah gitu, walau alamnya. Tapi yang jelas yang direct itu adalah para nabi. Kalau manusia secara umum nih Allah wa alam ya. Tapi yang jelas tetap saja walaupun itu apakah melalui malaikat atau Allah langsung ya, tetap saja yang baik-baik itu semuanya dari Allah. Intinya itu. Ya, baik Bang Al, kita sapa dulu tamu kita yang baru hadir nih. Assalamualaikum Bang Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang Ismail. Sama-sama, salam kenal semuanya, saudara-saudara yang di sini.
Ya, salam kenal. Silakan Pak Mail, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan bang. Ini temanya tadi sejarah Al-Quran ya. Kalau seandainya ini aja setelah ayat 10 ayat terakhir itu juz 30 yang terakhir, ayat 10 ayat terakhir dia hafal. Kemudian saat di kampungnya, di masjid dia disuruh imam gitu kan. Nah, lalu saya pernah dengar kata ada dari ustadz di kampung saya, dia ngomong gini, kalau orang yang tidak bisa mengaji, tidak bisa Al-Quran, dia tidak layak untuk jadi imam. Dia tidak bisa untuk jadi imam. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya dia tidak bisa ngaji tetapi dia hafal dan bacaannya tepat, itu gimana tuh Ustaz? Hukumnya tuh Ustaz? Apa betul tidak layak, tidak bisa atau gimana tuh? Iya. Tidak bisa ngaji itu maksudnya dia buta bagaimana ya? Enggak, dia enggak buta, tetapi memang ngajinya baru terbata-bata gitu, belum lancar, belum ini kan. Tapi dia di balik itu dia menghafal. Nah, menghafal ini ya dia bilang menghafalnya secara merotal gitu kan. Kalau merotal kan Ustaz, dia mendengar, panjang pendeknya kan udah ada merotal gitu kan. Iya, iya. Artinya saat disuruh ya yang paham ngaji dia bilang ya pas nih panjang pendeknya kau ngapal bagaimana caranya merotal dia bilang gitu kan. Nah, tapi maksud saya gimana nih Ustaz? Ya, jadi syarat-syarat imam itu banyak Pak, bukan cuma harus bisa mengaji saja, tapi dia Ah, memahami apa yang dibaca, kemudian juga dia lebih dulu hijrah di situ ya, kemudian juga dia harus yang lebih, kalau dia sama-sama maka yang lebih tua seperti itu. Ada beberapa Pak, jadi bukan cuma sekedar bisa baca saja ya. Nah, iya, iya. kemudian Ya, ya paham. Kemudian? ya, jadi kalau dia masih muda misalnya, ya tentu ada yang lebih tua dari dia. Kalau ada yang bisa baca, tentu lebih diprioritaskan gitu ya. Nah, karena kalau orang yang mengandalkan hafalan saja, tentu nanti dipertanyakan gitu. Dia paham nggak itu ya apa yang dia baca kan gitu, karena dia kan ngikut saja. Tapi kalau orang yang bisa baca, otomatis kan dia paham Pak, karena dia belajar dari kata per kata kan gitu. Oh gitu ya Ustaz? Kecuali dalam kondisi darurat. Kalau darurat nggak apa-apa Pak. Misalnya nggak ada yang lebih baik bacanya dari dia di situ, ya nggak apa-apa dia suruh jadi imam. Oh, Nah, kalau gitu tidak ya. darurat ya dia. Artinya kalau ada yang lebih ya artinya kalau ada yang lebih baik suruh yang terbaik ya Ya Ustaz? betul ya. Suruh yang lebih paham, yang lebih tua. Ya, ya, terima kasih nih atas wejangannya Ibu dikasih. Kebetulan nih saya kedatangan ini tamu anak saya kan. Nah, jadi saya izin dulu. Oh iya Ustaz, Pak. Monggo Pak, Pak semuanya Mail. semua saudara-saudaraku Oh, izin siap-siap dulu. Ini Bang. kebetulan Ya, ada ya. tamu ada anak Iya saya. bang. Terima kasih udah mampir ya Bang Makasih ya. Ismail. Ya, sama-sama Ya, Bang. ya, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan dari Bang Rian kajian yang kemana Bang dipaparkan Rian? tadi. Nis, bisa bukakan kayak kemarin gak Nis? Al-Qurannya gitu. Apa itu Bang? Bantu.
Oke bang, oke. An-Nahl Mau ayat dibuka apa? 68. Sebentar. Aku mau nanya sama Ustadz. An-Nahl. Bentar ya, aku Di cari dulu ya. situ, di situ Ada lebah. Ya. R Maula baru datang nih. Assalamualaikum Oh iya. R. Assalamualaikum R. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandel Waalaikumsalam kali lah warahmatullahi murid kita satu nih. wabarakatuh. Baru nyampe rumah. Oh, Ustadz, mohon maaf, Ustadz. Ustadz Ayat Dahal. berapa bang? An-Nahl R ayat telat datangnya. 68. Iya, iya. 68? Lanjut. Iya. 68. Buyuta wa minas syajari pohon kayu dan di tempat Itu Ustadz. Ya, itu tadi udah kita bahas itu. Ya itu lebah bukan perumpamaan, itu ayatnya kan ayat muhkam. Ayat muhkam, ayat jelas ayatnya. Jadi nggak perlu ditafsirkan secara batini. Ya, ayatnya jelas, ayat Muhammad ya Allah perintahkan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang. Jadi Allah mengilhamkan gitu. Memberi auha itu maksudnya memberi ilham kepada lebah-lebah itu. Gitu. Ya binatang maksudnya, binatang lebah itu, Kang. Iya, iya. Coba Nis yang ayat seterusnya itu yang 69. Ini aja, terjemahannya aja gak apa-apa. An-Nahl berapa tadi itu lebah tuh? 68. Ya, sama yang 69-nya itu. Noise di sini. Kan dibaca silakan. Bantu Nis, 9-nya Nis. 69. Bentar. Iya, terjemahannya aja. Oke, terjemahannya aja. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu Waalaikumsalam. yang telah dimudahkan bagimu. Yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Itu Bang. Halo? Iya. Ada nggak suara? Apa, Kang? Pertanyaannya apa Bang? Berarti di sini itu ya, ilham ya. Iya. Ya. Itu berbeda. Yang Allah berkata-kata langsung kepada para nabi itu, memberikan kata-kata itu kepada para nabi seperti pada Rasulullah SAW, kepada Nabi Musa seperti itu.
Nah, tapi kalau kepada lebah, kepada yang selain nabi ya, itu sifatnya secara internal. Jadi secara ma'ani. Artinya yang menerima ilham itu dari Allah, mereka paham gitu apa yang begitu, Pak. Ya, seperti contohnya Oke, ya siap. Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa ya. Surat berapa itu? Kan ada itu ya. Eh ibunda Nabi Musa itu diilhamkan untuk menganyutkan anaknya di sungai kan, Nabi Musa itu kan. Nah, firman kalamullah bukan seperti yang diterima oleh para nabi itu, tapi secara maknawi. Secara maknawi dia paham bahwa dia harus melakukan ini gitu. Allah perintahkan kepada dia gitu. Akhirnya anak itu ditaruh di dalam kotak tambut itu kan, lalu dihanyutkan di sungai. Dan dia perintahkan anak perempuannya Miriam itu ya, saudara Musa itu, untuk mengikuti kotak itu kan kemana perginya itu. Nah, itu semua Allah yang perintahkan itu. Ilham dari Allah itu. Lanjut yang lain. Berarti di situ aku menyimpulkan bahwa lebahnya lah lebah beneran ya. Iya, lebah beneran. Ya, kalau gini Kang, kalau mengenai Al-Quran ini, ada ayat yang mukamat, ada ayat yang sifatnya mutasyabihan, ya. Ayat yang mutasyabihan, ya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau ayat yang mukamat ini, dia tidak boleh di apa istilahnya itu. Oke, siap. Lanjut buat yang lain. Berarti Hal yang mengkhawatirkan kita sekarang ini ada sekte lah, katakan begitu, aliran sendiri, yaitu tafsir hakikat namanya. Nah, itu mengerikan itu ya. Dan itu mohon maaf lah, itu memang sudah melenceng jauh ya. Karena mereka menafsirkan itu tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat ya. Dan bahkan mereka menganggap remeh syariat ya. Katanya itu baru level syariat katanya. Jadi mereka langsung menafsirkan itu dari mursyidnya seperti itu. Nah, tafsirnya berbeda. Ya, Firaun yang tadi yang di dalam Al-Qur'an ini sebagai contoh manusia yang mengaku sebagai Tuhan, ya, kafir gitu kan, dilaknat oleh Allah. Mereka membuat tafsir Firaun itu matinya sebagai orang beriman kata gitu. Nah, itu sesat contoh. Kemudian mereka mengatakan bahwa surga dunia itu nggak ada sebenarnya. Surga dunia itu ya di dunia ini, surga itu ya kesenangan, itu surga. Kalau kita hidup di sengsara berarti kita tuh di neraka kata gitu. Nah, itu bikin tafsir yang seperti itu ya. Tafsir yang ini ya istilahnya tuh melampau apa sesat lah gitu, berlebih-lebihan gitu. Ini ada orangnya ini, Bang. Ini si orang apa ini dia ini. Surga di dunia. Itulah pentingnya kita membahas tema ini supaya teman-teman itu paham gitu kan. Karena memang di sekeliling kita banyak banyak orang-orang awam yang disesatkan oleh tasawuf tasawuf, kemudian tafsir-tafsir yang menyesatkan seperti itu ya. Kita harus waspada ya bahwa dalam menerjemahkan Al-Quran itu nggak boleh serampangan gitu, nggak boleh gulu berlebih-lebihan gitu.
tapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat ya. Ada para mufassir ya yang sudah dikenal uh, dengan keilmuannya ya, kita tinggal ikut saja. Kemudian juga ada orang-orang yang sengaja ingin menyimpang dari jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Tafsir batin itu coba mungkin Ya, Kang lanjut lanjut. Kang Hamba bisa ada contohnya, silakan, mungkin pernah diajarin gimana gitu. Apa ada yang menafsirkan lebah tadi itu bukan binatang Halo, gitu? halo. Apa ada? Pertanyaan siapa nih? Ada sebuah pendapat bahwa di situ bisa perumpamaan seperti kita itu bagaikan lebah. Di situ kan ayat selanjutnya itu kan eh, disuruh apa itu ya? Jadi ada hal-hal yang baik. Aku satu sih HP-nya. Jadi meraba-raba di situ. Pernah dikaji ini. Iya, di ayat itu memang kan Allah perintahkan kepada lebah itu, dan makanlah dari Ya, segala macam buah-buahan, lalu ya, tempuhlah jalan Tuhanmu, ya, ya kan? ya betul. Yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah itu keluar. Ini maksudnya gini, Kang, ya. Kalau yang tadi itu memang lebah, tapi memang kalau memperumpamakan seorang mukmin itu dengan lebah itu beda lagi. Itu perumpamaan, bukan bukan tafsir ayat ini seperti itu. Jadi Allah menjelaskan tentang lebah ya kepada kita supaya kita belajar dari lebah itu gitu. Jadi bukan berarti kita adalah lebah, itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, Tapi seperti lebah. kita Ya, disuruh mengambil ibrah dari lebah, di mana lebah itu makhluk Allah ya, yang bermanfaat bagi manusia. Jadi dia memakan sari bunga yang baik-baik, lalu apa yang dia keluarkan juga baik. Itu memang ada hadis yang seperti itu, bahwa mukmin itu seperti lebah itu. Tapi bukan berarti lebah yang dimaksud di ayat ini adalah manusia, bukan. Karena kita oh, bukan lebah, kita manusia, kita iya, ini al-insan. perumpamaan sih. Yang aku pernah kaji itu di situ untuk orang-orang mukmin katanya. Ya itu ibrahnya. Maksudnya pelajaran yang dapat diambil dari lebah apa? Maksudnya begitu. Nah, ya, Nah, tetapi bukan betul. berarti lebahnya ditafsirkan manusia. Oke, ya. Nah, artinya di sini Masuk. itu jelas bahwa Allah memang memberi ilham kepada lebah. Nah, ini setuju nggak Hamba? Ini Bang Al menerangkan itu memang literal kepada lebah, tapi Hamba kan menganggap itu perumpamaan gitu kan. Ya, itu gimana ya? Gambaran seorang mukmin. Nah, Jadilah gimana? seperti lebah gitu loh. Ngerti gak Bang Saksono? Enggak. Jadilah seperti lebah, bukan Iya, iya. itu memang ada ya, bahwa Rasulullah SAW juga ada dalam hadisnya menjelaskan bahwa mukmin yang baik, ya mukmin itu ya seperti lebah, ya dia uh, mengambil dari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, lalu mengeluarkan hal-hal yang manfaat juga buat manusia seperti lebah gitu. Itu memang ada gitu. Tapi kalau berbicara tentang surah An-Nahl ini, itu memang Allah memberi ilham kepada lebah. Bukan Nah, itu bukan perumpamaan ya Bang Al ya. bukan perumpamaan. Nah, Itu Yang dia. yang aku bingung gini Bang Saksono. Ternyata lebah juga dapat ilham, dapat wahyu. ya itu dia tadi, udah dibahas Ya, tadi ya, bahwa
itu ilham secara umum, ya, secara umum kepada manusia dan yang lainnya termasuk binatang, ya, termasuk juga bangsa jin, ya kan, dapat juga gitu. Tapi bukan wahyu dalam makna syariat. Kalau wahyu dalam makna syariat, tadi udah kita bahas bahwa itu adalah kalamullah al-munazzalu ala nabi min anbiyaihim. Jadi kalamullah, perkataan Allah yang Allah firmankan kepada para nabi. Itu yang dimaksud wahyu secara makna syariat. Nah, sedangkan wahyu yang dalam konteks lebah ini ilham. Maksudnya non profetik, jadi non kenabian. Itu di luar nabi maksudnya itu. Jadi sifatnya umum. Jadi begini loh, istilah itu ada dua ya. Ada istilah yang dalam makna lugoh secara bahasa, ya. Tapi ada istilah itu yang sudah diserap ke dalam Al-Quran oleh Allah, dia bermakna dengan makna syariat. Nah, contoh selain istilah wahyu ini ya, contoh istilah sunnah. Sunnah itu kan secara bahasa artinya tradisi. Nah, tetapi secara syariat dia bukan tradisi maknanya, dia adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya, hal-hal yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, jadi jangan dipukul rata. Oh, lebah dapat wahyu berarti lebah Nabi dong gitu kan. Iya, Wah, iya. Jadi yang aku pernah simak itu kan, di situ jadi dalil kuatnya orang-orang Ahmadiyah. nah, itu dia tuh. Iya, Bukan- iya. Makanya aku mempertanyakan ini. Jadi yang di sini biar tahu gitu loh. Aku sebenarnya Iya, udah betul. mengkaji. Ya itu yang kita bahas tadi, bahwa ada orang-orang yang salah memahami konsep wahyu, sehingga mereka menganggap setelah Rasulullah SAW wafat, wahyu belum terputus. Nah, kemudian pemimpin-pemimpin mereka itu juga masih menerima wahyu menurut mereka di situ. Nah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita sudah nggak ada lagi wahyu, ya. Nah, jadi kalau ada mursyid masih menerima wahyu atau imam masih menerima wahyu, itu pendusta. Ataupun kalaupun dia jujur, yang dimaksud itu wahyu adalah yang dia maksud itu mungkin ilham yang dia maksud itu ya. Nah, kalau ilham tidak bisa disamakan dengan kalamullah, dengan firman Tuhan, nggak bisa. Ilham itu bisa dari setan, ya, bisa dari malaikat. Makanya harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak asal, oh dapat ilham nih langsung diikuti, nggak begitu. Nah, begitu ya Kang ya, bedanya tahu ya, paham ya bedanya ya. Ya, aku udah paham itu. Paham. Salibkan aja Bang Saksono, salibkan. Kok aku dibilangnya Ahmadiyah, justru aku mempertegas. Di Iya. situ, Bagus tuh Kang, bagus tuh di di-share ya ilmunya. situ yang membuat golongan Ahmadiyah, sekte Ahmadiyah itu menyanjungkan siapa itu? Ustaz Nizar ya? Gulam Nizar Ahmad. Gulam Ahmad. Nah, ayat inilah yang mereka pakai gitu loh. Gitu Bang Sakso. Ya udah kita lihat perkembangan Lanjut, aja lanjut. lah, kita lihat perkembangan. Oke, gak apa-apa aku, gak apa-apa. Aku banyak nanti celetukan yang bikin ketawa. Lanjut. Ya. Jadi menurut Ahmadiyah tuh lebah itu nabi ya. Dapat wahyu. Oh iya Kak. Iya benar Pak Ustadz. Ini ayat ini loh yang mereka bawa-bawa itu untuk menegaskan Ayat bahwa yang mana? Ayat yang mana? Nizar Gulam Ahmad itu adalah An-Nahl penerus 68. gitu kan. Nahl 68. Oh, ya, Ustaz. Nggak cuma Ahmadiyah sebenarnya ya. Jadi nggak cuma Ahmadiyah ya. Banyak. Misalnya Syiah. Syiah itu meyakini imam-imamnya itu masih menerima wahyu. Oh.
Nah, Syiah tuh. Semua Benar-benar sektenya lah, bagus apakah Ustaz. Imamiyah, Rafidah maupun yang Ismailiyah. Kalau Ismailiyah ini kan biasanya tarekat. Orang-orang tarekat itu kebanyakan Syiah Ismailiyah itu. Nah, itu masih menerima wahyu dia. Kalau si A itu semuanya sesat kah bang? Kalau bagi kita Syiah sesat memang. Sesat dan bisa. sensitif Nisa, Sesat janganlah. semua ya bang ya. Hehehe. Enggak. Jangan seperti Tapi itu. kita nggak boleh menjudge orang Syiah kan sebelum kita kenal dia nggak boleh kita, ya. Benar sekali Ustaz. Artinya Benar. Iya, iya bang. nggak boleh kita bilang orang Syiah, orang kafir, nggak boleh. Kita harus tahu tabayun dulu. Ya lanjut, Iya. silakan teman-teman. Kembali ke tema, silakan kalau ada pertanyaan lagi Cara kepada membedakan Bang Al. wahyu dengan ilham tuh kayak gimana itu bang? Kan tadi sudah dijelaskan tadi. Kang Sasono coba jelasin dulu ke Nisa, nanti saya tambahin. Nah, Ya, jelaskan kalau dulu. kalau wahyu itu terkhusus untuk para anbiya atau nabi gitu. Nah, kalau ilham itu bisa kepada siapa saja. Nah, begitu mungkin Bang Al. Semuanya lah ya. Ya, bisa umum karena yang namanya wahyu itu secara istilah adalah isyarat. Nah, isyarat itu kan bisa dari syaitan, bisa dari Allah. Ya, jadi umum. Nah, berbeda dengan wahyu yang dalam konteks profetik kenabian. Berarti Itu kalau kamu wahyu itu firman hanya Allah. terkhusus ya bang ya? Terkhusus apa Ya. ya? Ya, jadi ketika kita berbicara wahyu, maka itu maksudnya khusus untuk para nabi. Tapi aku kayaknya sering bareng satu rumah sama Ustaz. Ini di sini biang kerok dia nih Bang Al. Bukan bikin rusuh. Aku salah satu muridnya Gus Beti sih sebenarnya. Nah, Jadi seru. Akhirnya beda itu. Iya. Ah, tapi seru gitu kan. Iya. Iya. Jadi ini memang penting ini walaupun ini basic ya konsep Silakan, Bang. wahyu. Ya, walaupun konsep wahyu ini dia basic ya, tetapi banyak orang tergelincir di sini. Bahkan lahirnya aliran-aliran sesat yang menyimpang daripada syariat itu karena mereka salah kaprah dalam memahami wahyu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa yang dimaksud wahyu itu adalah kalamullah al-munazzalu ala nabi min anbiyaihim ya. Wahyu itu adalah kalamullah yang Allah firmankan kepada Allah turunkan kepada para nabi, itu yang dimaksud wahyu. Adapun selain itu sifatnya umum ya, bisa kepada sahabat ya, bisa kepada lebah ya, bisa kepada siapa saja gitu yang sifatnya non kenabian. Dan bahkan setan juga memberikan ilham kepada manusia. Nah, itu jadi itu beda di situ. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Guru. Silakan Os, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau dari host nyimak aja Bang. Iya, mungkin yang lain silakan. Iya. Ya, jadi kita harus paham di sini bahwa memang salah satu cara yang paling mudah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah itu adalah dengan mengatakan bahwa wahyu belum terputus. Itu cara setan paling gampang menyesatkan itu. Jadi ini apa? Diilhami katanya, diilhami oleh Tuhan gitu. Ya, dia itu siapa? Oh, dia itu wali. Kenapa? Karena mendapat ilham dari Tuhan. Nah, itu kalau dalam konsep Islam harus clear, itu harus ditimbang dengan Al-Quran, As-Sunnah, maksudnya apa gitu. Kenapa? Karena yang mendapat ilham, yang mendapat wahyu dari Allah itu para nabi ya. Sedangkan di luar para nabi yaitu sifatnya umum, sifatnya isyarat, sifatnya ilham, sifatnya gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang direct berbicara dengan Allah secara terus-menerus gitu ya, maka itu disebut nabi ya.
Nah, kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, berarti dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Saya kasih contoh begini ya. Kemarin itu ada yang viral itu, orang Pakistan, dan dia mengklaim setiap selama berapa tahun itu, dia berdialog dengan Rasulullah, dengan Allah langsung dalam tidurnya. Ya kan? Pernah Ya, dengar kan? ya, Kosim itu. Muhammad siapa? Muhammad Kosim itu, Kosim, Ustaz. Kosim, Ustadz Kosim, Muhammad Kosim. ya. Ya, itu secara tidak sadar sebenarnya dia sudah mengklaim dirinya sebagai nabi sebenarnya. Ya, kalau dia mengklaim dia berinteraksi dengan Rasulullah setiap saat dalam tidurnya dengan Allah, ya dia secara tidak langsung dia mengklaim dirinya sudah menerima wahyu dari Allah. Nah, seperti itu. Berarti wahyu belum terputus. Kan seperti itu. Nah, itu. Jadi kita harus hati memang di sini. Memang ini sangat basic ya, tetapi kayaknya simple gitu. Tapi faktanya Islam itu banyak cabang-cabang aliran sekte-sekte itu karena gagal memahami apa itu wahyu gitu. Bermudah-mudah menggunakan istilah wahyu ya untuk menjustifikasi apa-apa yang mereka terima itu ya. Nggak jelas apakah itu dari Allah, apakah itu wahyu dari setan atau dari siapa gitu ya. Akhirnya tergelincir di situ. Dan kita tahu ya sudah ada agama besar yang mayoritas di dunia ini yang tergelincir gara-gara salah dalam memahami konsep ini. Ya, lahirnya agama Kristen itu kan karena mereka mengklaim bahwa apa yang ditemukan bahwa Paulus itu menerima wahyu gitu. Padahal dia bukan nabi. Nah, kan gitu. Lalu tulisan-tulisannya itu dianggap sebagai firman Tuhan kan gitu. Karena apa? Karena dia sudah menerima wahyu. Nah, itu banyak itu. Makanya kita di sini memang harus tegas gitu ya. Setelah tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka yang namanya kalamullah wahyu itu sudah terputus, sudah nggak ada lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah al-yauma akmaltu lakum, telah ku sempurnakan untukmu agamamu ya, kucukupkan nikmatku dan kuridai Islam menjadi agama bagimu. Jadi udah nggak perlu ada penambahan lagi. Islam itu sudah sempurna. Gitu. Nah, kalau ada orang mengaku membuat kitab, dia langsung terima dari Allah, dia tulis kitab itu semalam dalam mimpinya, seperti klaim siapa Al-Halaj, Ibnu Arabi dan orang-orang seperti itu ya. Nah, itu tertolak gitu. Makanya sama ulama dia disesatkan. Ya silakan Kang. Mungkin ada yang mau nambahin. Ya, silakan teman-teman, kita sapa dulu Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bangku. Ya, silakan apa yang mau disampaikan terkait tema kita ini, Bang. Lanjut ya, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Guru mungkin silakan. Tadi itu sih, apa namanya yang kesentil sama pembahasan. Tadi kesentil sama pembahasan tentang tasawuf. Soalnya kan yang saya pahami tasawuf itu adalah ilmu. Belum tahu nih tentang aliran. Bang. Dibawa ke aliran kayak gitu. Taunya tentang ilmunya, ilmu tasawuf itu ada gitu. Saya tanggapi dulu Kak Hida ya. Jadi kalau kita bicara tasawuf, memang itu cabang di dalam ilmu Islam ya, salah satu. Oke. Kedengaran nggak ya? Dengar Bang. Mau ada yang ditambahkan atau ditanyakan? Oke. Udah Bang dari tadi ya. Silakan Bang. Oke, dengar ya. Ya. Jadi tasawuf itu memang dia salah satu cabang dalam Islam. Islam itu kan ada rukun Islam, rukun iman, lalu ada ihsan. Ya, yang berkaitan dengan akhlak ya. Tasawuf itu kan bagaimana untuk membersihkan hati ya. Menjauhkan sifat-sifat tercela seperti itu kan. Nah, sampai kepada derajat ihsan. Nah, tetapi tasawuf ini ada dua ya, ada yang sifatnya keilmuan, cabang keilmuan tadi, tapi ada juga yang sudah berbentuk seperti gerakan atau sekte
Yang saya maksud tadi itu adalah tasawuf yang dalam bentuk sekte, ya, itu yang saya maksud. Jadi dia sudah merupakan sebuah kelompok ya yang menisbahkan dirinya kepada orang-orang tasawuf seperti itu. Nah, ini ada dua dalam Islam. Ada kelompok yang beraliran wihdatul wujud, ya, seperti dimotori oleh Al-Hajj Ibnu Arabi, ya. Ada juga yang mengikuti jalan Imam Ghazali, itu Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni, ya. Nah, ada juga yang ketiga apa? Yang menggabungkan keduanya. Ya, ini yang bermasalah di Indonesia, justru yang banyak tuh yang menggabungkan ini, di mana konsep wihdatul wujud yang sudah disesatkan oleh para ulama lalu digabungkan dengan konsep Ahlussunnah. Jadi semacam gini loh. Ahlussunnah tuh dijadikan bumper gitu untuk membenarkan kesesatan wihdatul wujud itu. Nah, ini banyak terjadi, ya, kita lihat di Indonesia itu banyak. Makanya ada sekte-sekte tarikat yang menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ada seperti itu. Itu yang sering digaung-gaungkan Edis di roomnya itu kan. Tuhan kami Yesus, Tuhan kalian Nabi Muhammad katanya. Seperti itu. Nah, itu dia belajar dari orang-orang tarikat itu, orang-orang sufi, ya, kayak gitu. Begitu, Mbak. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Nah, kalau yang Imam Ghazali itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu dia bersih akidahnya. Dia tidak tercampur dengan wihdatul wujud maupun tidak tercampur dalam konsep logosnya filsafat Plato itu. Nah, sekarang para orang-orang tarikat ini kan juga banyak mengadopsi kitab-kitab Al-Halaj. Al-Halaj itu kan dia belajar kepada filsafat Aristotle, Plato, ya, Philo, kayak gitu ya. Itu kan filsafat Greek, Yunani sebenarnya. Yang memang disitulah lahirnya konsep menyatunya Tuhan dengan manusia. Dan konsep ini juga yang membuat agama Kristen tergelincir untuk menuhankan Yesus. Karena konsep logos itu, ya, diterjemahkan oleh Al-Halaj itu dengan insan kamil, ya, dengan bahasa Arab. Ada dua itu dia gunakan. Satu istilah insan kamil, satu lagi istilahnya itu adalah Nur Muhammadi. Nah, itu. Dan ini banyak yang nggak tahu. Akhirnya diadopsi juga dalam Islam. Seperti itu. Nah, dalam amalannya mereka lebih banyak hal-hal yang sifatnya kebatinan saja. Padahal Islam tidak begitu. Islam itu justru dia akidah, ibadah sekaligus syariat. Nah, sedangkan orang-orang tasawuf ini kan tidak gitu. Dan mereka meremehkan syariat. Bahkan sampai pada level tertentu mereka boleh tidak melaksanakan syariat seperti sholat, puasa, zakat. Itu boleh enggak? Dan kita udah ketemu di room-room perdebatan ada orang-orang tasawuf ini yang memang mengatakan bahwa mereka boleh enggak sholat gitu. Karena dianggap itu levelnya masih di bawah level syariat. Nah, begitu ditimbulkan dari salah konsep yang paling basic, yaitu tentang wahyu itu sendiri. Gitu. Jadi sangat berbahaya gitu ya. Kita perlu edukasi. Kenapa? Karena di room-room ini kan, room-room diskusi TikTok ini masih banyak saya lihat itu room-room tarekat itu masih banyak, room-room tasawuf ya, yang bagi mereka semua agama sama gitu. Semua agama sama. Jadi kita jangan merasa paling benar bahwa kita nggak akan masuk surga karena ibadah kita, katanya gitu. Macam-macam lah gitu ya. Belum lagi tafsir-tafsirnya yang nyeleneh ya. Itu. Termasuk yang viral kemarin siapa? Mama Gufron ya. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan. Bang Rian, buka mute-nya dong. Oke. Ya, assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya ini Ustaz, aku cuma ingin minta penjelasan dari Ustadz ya, mengenai satu yang sering dibawa oleh para apologet Kristen di grup debat ya Ustadz. Ini mengenai wahyu pertama kali yang diturun, yaitu surah Al-Alaq
ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kira-kira menurut Ustadz saat ayat ini turun itu berupa lembaran atau gimana Ustadz? Di saat itu kan Nabi Muhammad berkata, saya tidak bisa membaca itu ya kalau nggak salah ya Ustadz ya. Apa yang Iya, mau kubaca? Gimana narasinya itu Ustadz? Bisa diperjelas Ustadz? iya. Nabi Qori katanya, saya tidak bisa membaca. Iya, saya coba jelaskan ya. Jadi Ya, benar-benar Ustadz. ketika Rasulullah SAW mengatakan, Nabi Qori, saya tidak bisa membaca, bukan berarti bahwa ada lembaran di situ. Nah, jadi kalau ada orang yang memahami bahwa berarti ada lembaran dong, ada kertas yang harus dibaca, itu salah gitu. Contoh nih, saya ketemu Kang Rian, lalu saya bilang, Kang Rian, baca nih. Kan Kang Rian nggak nanya dulu, nggak mesti nanya mana yang mau saya baca, kan gitu, enggak. Dari Dabling ya. Permasalahannya kan Kang Rian nggak bisa baca. Ya, benar Ustaz. Nah, kecuali kalau Kang Rian memang bisa membaca, pasti akan bertanya mana yang mau dibaca, kertasnya mana, kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, wahyu yang turun itu sifatnya adalah kalamullah munazzalu ala nabi min anbiyaihim, ya. Jadi itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, yang memang itu didiktekan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, ya. Nah, ini wahyu yang di dalam surat 42 ya 51 yang kita baca tadi itu adalah tipe yang memang melalui malaikat Jibril wahyu itu. Jadi didiktekan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu itu ada yang didiktekan, ada yang direct dari Allah langsung. Nah, dalam kasus surat Al-Alaq ini, ya, itu didiktekan oleh malaikat, sehingga Nabi Muhammad SAW itu disuruh mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril ketika itu. Nah, begitu Kang Rian. Jadi nggak mesti ada kertas atau lembaran gitu, enggak. Jadi disuruh baca, maksudnya di situ suruh ikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril itu. Iya Ustadz, paham. Terima kasih Ustadz. Teman-teman yang lain, Bang Guru, ada pertanyaan? Nggak ada. Sebenarnya yang guru itu Nabi Muhammad atau Jibril ya? Yang guru kan antum yang barusan ngomong, Ustaz. Namanya guru kita. Pakai H, Bang Al. Maksudnya guru yang nggak pakai H. Iya. Iya. Jadi sebenarnya antara Rasulullah SAW dengan Jibril itu nggak ada guru dengan murid, nggak ada, ya. Jibril itu dia adalah petugas yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tugasnya itu mendiktekan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu, jadi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak belajar kepada Jibril. Nah, dalam konteks wahyu ini ya, firman ini yang dia karena itu kan kalimat dan perkataan itu sudah ada dari Allah, diambil Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dibilang tadi itu gini, yang ditanya oleh Kang Guru itu saya paham ya. Jadi pernah ada kasus wahyu itu nggak turun. Wahyu itu terputus, sempat jeda sekian lama waktu itu. Waktu setelah surat apa itu saya lupa itu ya. Itu sempat jeda wahyu itu sekian lama. Nah, pada saat jeda itu Rasulullah SAW itu tetap berkomunikasi dengan malaikat. Dalam sebuah riwayat itu ada, tetapi bukan malaikat Jibril. Nah, malaikat ini yang bukan guru bagi Rasulullah, tetapi dia berkomunikasi saja dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau bertanya sesuatu apa tuh malaikat itu yang menjelaskan. Malaikat, Afanana lupa itu malaikatnya ya. Ya ada itu selain Jibril ketika itu. Jadi Rasulullah itu walaupun ketika wahyu sempat jeda itu dia tetap berkomunikasi dengan malaikat. Nah, begitu. Itu memang ada, tapi bukan dalam artian dia belajar, bukan. Kalau Rasulullah SAW itu dia itu belajarnya direct dengan Allah langsung. Nah, tidak dengan malaikat.
Nah, adapun kasus hadis Jibril itu kan ketika Jibril datang mengajarkan akhbirni anil Islam itu kan, itu malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat sebenarnya. Kan di akhir dialog itu kan Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tahu siapa yang datang? Nggak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, dialah Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian tentang Islam gitu. Itu pola pembelajaran yang paling efektif gitu ya, dengan dialog. Iya Bang Al. Tapi kalau kita diskusi ya, atau kita dialek ini panjang kayaknya Bang Al. Soalnya kan banyak yang diusut gitu kan. Maklum Bang Al, ini kan akal ini kan sifatnya ngejar gitu kan. Iya. Kenapa timbul pertanyaan seperti itu kan? Jadi kan bisa saja saya bilang bahwa apa yang sampai kepada Nabi Muhammad itu disampaikan juga sama Jibril. Berarti apa bedanya? Masalah keilmuannya gitu. Jadi kan tadi Kenapa ada gini Bang Al? Kenapa ya mesti ada perantara gitu? Perantara melalui Jibril. Bukankah ada hal yang sebetulnya diungkapkan kepada Nabi Muhammad berupa rahasia gitu? Bahkan kelas malaikat mukarabin pun nggak bisa menjangkau itu. Ada nggak riwayatnya tuh Bang Al? Saya pernah dengar begini Bang Al. Saat Isra Mi'raj itu kan ketika Jibril berkata begini, jikalau aku mendekat seruas saja niscaya aku terbakar. Itu gimana Bang Al? Oh iya, itu tadi udah kita bahas. Jadi begini ya, dalam wahyu itu ada yang Rasulullah SAW itu menerimanya langsung, perkataannya itu dari Allah direct. Sama seperti ketika Nabi Musa itu berbicara dengan Allah. Makanya dia dikatakan kan dia adalah kalimullah kan, dia yang berbicara dengan Allah. Nah Rasulullah SAW juga sama. Dia ketika peristiwa Isra Mi'raj itu di Sidratul Muntaha itu dia memang bertemu dengan Allah. Makanya Jibril nggak naik ikut, dia tunggu di bawah Jibril itu kan. Dan itu tujuannya adalah supaya Rasulullah itu langsung menerima firman itu dari Allah directly gitu. Benar. Relate Bang Al. Sip. Ini baru logis. Tangkap saya. Soalnya kemarin saya bertanya pada ustadz yang lainnya, tuh jawabannya nggak relate dengan apa yang dijelaskan di awal gitu. Sehingga dia pun bingung mengartikan bahwa ya sama aja Jibril dengan Muhammad gitu. Nah di sini kan jelas bahwa kenapa Nabi Muhammad disebut kekasih kan? Bahkan sekelas Jibril pun nggak bisa mendekat. Bukan nggak mau mendekat, tapi nggak bisa kan? Betul, ya. Jadi memang ada apa ya? Ya kalau kekasih itu kan bicara istimewa, cinta ya, mahabbah, iya kan? Istimewaan. Itu loh Bang Al. Makanya disebut rahmatan lil alamin itu kan artinya apa ya, menyeluruh gitu kan? Iya, itu kan ayatnya ada. Fa'awha ila abdihi ma'auha kan itu. Allah katakan, dan kami wahyukan kepada hamba kami apa yang kami kehendaki, apa yang kami wahyukan kepadanya. Jadi artinya di sini Allah tuh memang menginginkan khusus mewahyukan kepada Rasulullah langsung. Artinya dia diajak berbicara langsung oleh Allah. Sama seperti ketika Musa diajak berdialog oleh Allah. Sama Rasulullah pun sama, karena memang tipe jenis-jenis wahyu yang turun itu kan tadi udah kita bahas tuh tadi. Jadi ada yang pertama itu secara ma'ani, itu contohnya hadis qudsi ya. Artinya Rasulullah menerima wahyu tapi dalam konteks ma'ani saja, secara ma'ani dia paham apa yang Allah perintahkan, tetapi kemudian apa yang dia terima itu dia sampaikan kepada para sahabatnya. Jadi secara narasinya itu Rasulullah yang membuat, itu namanya hadis qudsi, tapi sifatnya wahyu. Nah yang kedua, ada yang melalui Jibril didiktekan wahyu itu, firman itu. Nah ini melalui Jibril. Nah kemudian ada juga yang wahyu itu direct, Allah langsung yang mendiktekan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah. Sebagaimana Nabi Musa juga menerima wahyu itu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, Bang Sip. Jelas. Ini baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena gini, nggak apa ya, nggak kepleset. Tasawufnya pun alhamdulillah. Jadi Bang Al nih luar biasa. Penjelasannya tuh dapat gitu. Jadi jelas ya. Saya kan juga belajar Al-Ghazali, Bang Al, dari sanad ke sanad, dari guru saya ke guru kan. Kalau Al-Halaj kan memang enggak. Saya dekati wahdatul wujud tuh, saya pahami. Ya kan. Turun ke Siti Jenar misalnya kan. Saya coba dalami aja, cuma enggak saya pakai metodenya. Yang saya pakai ya tetap Tazkiyatun Nafs Al-Ghazali. Ya. Terima kasih Bang Al. Ya lanjut teman-teman. Ya, terima kasih Guru. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Assalamualaikum. Ada Bu R, silakan RR. Iya, Ustadz ini mau bertanya tentang Lauh Mahfudz atau kita kenal dengan kitab ketetapan ya, Ustadz. Dalam Al-Quran sendiri kan ada banyak tuh ayatnya, kalau tidak salah ada 13 ayat yang berbicara masalah Lauh Mahfudz. Pertanyaannya begini Ustadz, apa perbedaan Al-Quran dengan kitab Lauh Mahfudz itu Ustadz? Apakah bisa kita menyamakan bahwa sebetulnya Al-Quran itulah adalah Lauh Mahfudz itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Ayat tentang turunnya Al-Quran itu ya, ada yang teman-teman masih ingat nggak? Biasa kalau bulan Ramadan kan kita sering tuh dibacain ayatnya tuh ya. Apa ayatnya? Unzila ilaika. Unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya itu kan. Jadi sebelum Lauh Mahfuz, Baitul Ma'mur itu setelah Lauh Mahfuz atau sebelum Lauh Mahfuz? Maksudnya Ustadz penciptaannya atau apa Ustadz? Oke gini ya. Jadi Lauh Mahfuz itu adalah tempat menyimpan semua qadar dan qadar yang sudah Allah tulis, apa yang terjadi semua itu disimpan di Lauh Mahfuz oleh Allah. Semua, termasuk juga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebelum turun ke langit dunia, ya, dia berada di Lauh Mahfuz. Nah, ketika kita berbicara nuzul Quran, ya, Al-Quran itu nuzul, itu maksudnya nuzul ke langit dunia. Iya, Ustaz. Jadi bukan di Lauh Mahfuz tapi ke langit dunia. Nah, itu kan ada yang secara langsung, ada yang secara berangsur-angsur. Nah, langit itu kan ketika dijaga oleh Allah dengan bintang-bintang, betul kan? Betul. Jadi setan itu tujuannya apa? Supaya setan tidak bisa mencuri, karena di Lauh Mahfuz itu disimpan di situ semua data, semua istilahnya kalau bahasa kita nih ya, catatan yang sudah database lah, Allah buat. Ya, kalau sekarang database ya, ibaratnya database. Iya, database. Iya. Dengan kehidupan di dunia ini semua itu disimpan di situ. Nah, kemudian tidak bisa menembus sampai ke situ. Jangan untuk menembus sampai di situ, di langit saja itu udah dijaga dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu fungsinya selain untuk menghiasi langit itu supaya indah, juga fungsinya untuk melempar setan itu yang mencuri-curi berita itu. Nah, lalu Al-Quran ketika dikatakan turunnya Al-Quran, maka yang dimaksud ada turunnya Al-Quran itu ke langit dunia, maksudnya gitu. Iya. Boleh nambah Ustaz? Nah, ini silakan. Apakah ada relevansinya dengan ayat Al-Baqarah ayat kedua? Zalikal kitabu. Zalikal di situ kan diartikan itu kitab ini Ustaz, bukan, padahal kan dalikal itu kata petunjuk kata artinya itu gitu Ustaz. Iya, tertulis kan. Iya. Kitabah kan. Katabah, ya tertulis. Maksudnya maksudnya itu tertulis di Lauh Mahfuz. Iya. Makanya disebut kitab. Jadi itunya itu ke kitab Lauhul Mahfuz itu Ustaz ya. Lauh Mahfuz itu. Iya, betul. Oh iya Ustaz. Betul. Ya, tercatat di sana, tertulis di sana, lalu malaikat menurunkannya kan ke langit dunia.
Betul, betul. Soalnya Ustadz ada yang menanyakan masalah ini gitu kemarin. Masalah dalikal kitabu itu Ustadz. Ya itu. Iya. Maksudnya kenapa disebut kitab Iya. gitu kan? Pertama itu, yang kedua Ya kenapa karena diartikannya ini, padahal kan dalikal itu artinya. Gitu. Iya. Iya, iya. Ya, kita tambah ya, ini kayaknya makin tinggi nih, Bang R. Oh ya, Bang Al, kalau soal Lauhul Mahfuz itu kan saya rujukannya ke Az-Zukhruf ayat 4 deh. Kan di situ kan dituliskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam umul kitab. Umul kitab itu kan Lauhul Mahfuz. Di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Begitu kira-kira. Kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi. Nah, berarti Lauhul Mahfuz ini catatan dari awal sampai akhir di situ ya, Bang Al ya? Iya, seluruhnya. Jadi betul tadi dia itu database seluruh dokumen itu disimpan di situ. Database dokumen dunia ini termasuk firman-firman Allah ya di situ. Jadi diambil malaikat dari Lauh Mahfuz baru diturunkan ke langit dunia, kalau nggak salah gitu kan? Iya, Bang Al. Oh berarti gini ya, mohon maaf ini aduh agak nakal ini saya Bang. Jadi sebetulnya rahasia yang benar-benar nanti kita ketahui itu berarti di akhirat nanti ya. Apakah kita diizinkan atau ketemu kitab itu atau diizinkan untuk membaca atau memahami? Berarti kan apakah Al-Quran ini belum lengkap, Bang Ar? Sudah lengkap. Ya nggak ada lagi yang kurang kan, ayat itu tadi kan al-yauma akmaltu lakum itu kan artinya sudah kusempurnakan kata Allah. Berarti adalah agama mana agama ad-din di situ itu kan maksudnya adalah Al-Qur'an. Sama apa itu Lauh Mahfuz ya? Kalau kita dalami benar-benar Al-Quran itu secara menyeluruh, Al-Quran itu kan ada majas, ya kan Bang Al? Kan penuh makna di Bang Al kan? Iya, nah, tapi Lauh Mahfuz itu dia sifatnya goib. Jadi artinya tidak ada yang tahu, makanya dia dijaga oleh malaikat. Jadi nggak ada yang tahu di situ. Setan pun nggak bisa menembus itu. Oh iya, betul. Mungkin saat kita betul-betul yang dikatakan hadis Jibril itu ya Ustadz ya, Islam, iman, ihsan itu. Nah kalau ketiganya kita udah pas banget, insya Allah ketemu ya Ustadz ya. Ya bisa saja kalau Allah ilhamkan kepada kita, misalnya bagaimana untuk melihat di sana gitu kan. Walau alam ya, karena kan itu yang namanya kasyaf atau apa istilahnya itu Allah tampakkan penglihatan seperti itu. Bisa saja. Contohnya seperti Umar bin Khattab itu kan, walaupun dia lagi khutbah di Madinah, dia bisa lihat pasukannya di Syam itu sedang terjepit kan. Nah, nampak dia walaupun jauh. Yang berikan gaib ya, sama kayak kita berbicara surga, neraka, kayak itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang memang hanya tampakkan kepada manusia, hanya kepada para nabi saja. Ya Ustaz. Ngerti, saya ngerti, dapat itu. Jadi kan makanya saya korelasikan dengan makna tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, itu kan anjuran Rasul itu. Iya betul. Iya kan, berarti kan kita nggak sebelum ya. Iya. Kalau kaitan dengan wahyu ini gini Ustaz, yang sekarang fenomena yang terjadi ini kan begini ya, banyak disalahartikan orang-orang yang dia bukan nabi gitu ya, tetapi dia mengklaim dia menerima wahyu. Lalu dia sampai ke derajat
kasaf, ini, tapi itu tidak akan Allah berikan, ya. Kenapa? Kecuali itu kan perkara gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali hanya Allah. Nah, kalau ada orang yang mengklaim bisa sampai naik ke sana, mengetahui surga, neraka, lauh mahfuz segala macam, sudah dipastikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar gitu. Iyalah, masa setingkat Nabi mana ada? Nabi terakhir ya Nabi Iya. Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Berarti Alaihi itu sudah Wasallam. jadi nabi kan Iya. logikanya Kalau ada gitu. klaim kayak gitu ya pasti inilah Dia Ustaz. menyamakan dirinya sama Pasti nabi. kita tolak lah. Iya Ustaz. Iya. Bahaya Nah, juga itu ya. Biasanya kan sekte betul. batinia Sekte tuh suka batinia, gitu. tarekat itu banyak tergelincir di situ, itu banyak ya. Oh, makanya kemarin tuh Bahkan dia Ini Ustaz seorang Romli hamba bilang, kena lagi nih. bahkan ada yang klaim gini Ustadz Al. Ada yang klaim gini, kalau udah sampai makrifat nggak perlu nah iya sholat itu dia katanya. tuh. Tuh kan. Waduh. Padahal sejauh saya ya Ustadz Al ya, saya memahami makrifat atau sholat. Sholat itu nyatanya makrifat. Jadi kalau ingin wujudnya makrifat ya, istilah ya ini ya, secara metafor ya. Kalau ingin tahu betul-betul wujudnya makrifat ya sholat. Jadi aneh aja kalau orang bilang kalau udah belajar makrifat nggak perlu sholat katanya. Kan Iya. sesat itu. Ini kalau gitu Bang Guru, siapa orang di dunia ini yang paling marifat dengan Allah? Ya pasti Iya Nabi Rasulullah lah. Muhammad. Iya, pasti Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad lihat dia sholat. iya, satu hari aja beliau bisa sampai puluhan rakaat kan. Bahkan diriwayatkan sampai bengkak kakinya kan. Nah, itu. Tapi gini, kalau saya artikan bengkak kaki itu gini. Bengkak kaki itu tak terasa karena nikmatnya sholat. Iya, jangankan bengkak kaki, sahabat Rasul pun ada yang dipanah. Ketika sholat kan tidak terasa tuh sholatnya. Islam. Di atas iman dan Islam. Jadi dia harus tegak di atas pondasi akidah. Jadi nggak bisa dia ihsan itu tegak tetapi tidak di atas pondasi. Kan pondasi kita ada dua, arkanul iman, arkanul Islam, rukun iman, rukun Islam. Baru ihsan tegak di atasnya. Nah, kalau rukun iman, rukun Islamnya nggak ada, bagaimana mungkin ihsan itu bisa dicapai, bisa ditegakkan? Nggak mungkin. Nah, inilah yang terjadi pada, mohon maaf ya, orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro itu kan dia kan sudah berbicara level tasawuf gitu kan. Sementara akidah dan